The Claremont serial killer pernah menghantui jagat negeri kanguru selama lebih dari 2 dekade. Terjadi serangkaian aksi penculikan, pelecehan bahkan pembunuhan yang mendadak berakhir pada tahun 1997. Butuh waktu selama lebih dari 2 dekade untuk mengungkap kasus tersebut hingga akhirnya pelaku tertangkap berkat kemajuan teknologi forensik. Kasus kali ini adalah permintaan dari Sis Indah Francisca 3161, salah satu subscriber yang selalu mendukung channel Weekly. Terima kasih ya Sis atas dukungannya selama ini. Semoga video berikut akan menjawab rasa penasarannya. Bradley Robert Edward lahir pada tahun 1968 di Huntingdale, wilayah pinggiran kota Perth, Australia bagian barat. Dia bertumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang tampak normal. Mengikuti jejak ayahnya, Bradley bekerja sebagai teknisi di Telstra, sebuah perusahaan telekomunikasi di Australia. Pada akhir tahun 80-an, Bradley menikahi istri pertamanya yang adalah mantan kekasih rekannya di usia masih belasan. Namun, pernikahan pertama Bradley berakhir pada tahun 1995 ketika istri pertamanya ketahuan selingkuh dengan seorang penyewa kamar di rumah mereka. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, Bradley menikahi istri keduanya, seorang wanita yang sudah punya seorang putri. Bradley menjadi sosok ayah tiri teladan dan sangat dicintai oleh putri tirinya. Saking sayangnya, ketika Bradley dan istri keduanya bercerai pada tahun 2015, putri tirinya memilih tetap tinggal bersamanya. Di balik sikap dan perilaku Bradley yang tampak normal, tersimpan rahasia kelam tentang perilaku menyimpang yang dideritanya. Dia berhasil mengelabui semua orang, termasuk kedua mantan istrinya serta putri tirinya. Tidak ada seorang pun yang tahu, Bradley adalah sosok yang berkeliaran mencuri pakaian dalam tetangganya, melecehkan dan menodai beberapa wanita muda, bahkan tega menghabisi 3 korbannya setelah dilecehkan. Pada malam tanggal 14 Februari tahun 1988, terjadi penyerangan pada seorang gadis belia di perumahan Huntingdale. Seorang pria bejat mengenakan kimono warna putih menindih dan membekapnya saat sedang tidur dalam kamarnya. Gadis itu terbangun dan langsung berteriak. Terkejut melihat sasarannya berani melawan, pria itu buru-buru kabur, meninggalkan kimono putih di mana cairan kelaki-lakiannya masih menempel. Berkat bantuan anjing pelacak diketahui fakta bahwa kimono putih itu dicuri dari rumah seseorang. Sampel DNA yang menempel pada kimono tersebut didokumentasikan oleh pihak berwenang. Mereka curiga pelakunya adalah pencuri yang belakangan berkeliaran menyasar pakaian dalam wanita di wilayah Huntingdale. Beberapa tahun kemudian, Sarah Spears, seorang gadis berusia 18 tahun, dilaporkan menghilang. Sarah terlihat pada pukul 2 dini hari tanggal 27 Januari tahun 1996, sesaat setelah keluar dari klub Bayview yang berada di Claremont. Dia masuk ke bilik telepon umum untuk memesan taksi. Beberapa saksi lainnya mengaku melihat Sarah menunggu taksi sendirian di dekat sudut Stirling Road dan Stirling Highway, kemudian masuk ke dalam mobil asing yang mendekatinya. Sejak itu, Sarah menghilang tanpa jejak dan hingga kini belum ditemukan. Seminggu kemudian terjadi aksi perkausan yang menimpa seorang gadis di area pekuburan Karakata. Meski sempat 2 kali dinodai, namun gadis itu berhasil kabur dengan DNA pelaku menempel pada tubuhnya. Polisi mencatat kejadian itu dan menyimpan sampel DNA pelaku. Beberapa bulan berlalu pada dini hari tanggal 9 Juni tahun 1996, Jane Rimmer, wanita berusia 23 tahun dilaporkan raib setelah nongkrong dengan teman-temannya di seputaran Claremont. Berdasarkan rekaman CCTV, Jane Rimmer terakhir kali terlihat masuk ke sebuah mobil yang mendekatinya di luar Hotel Continental pada pukul 12:04 dini hari. Sayangnya, 50 hari kemudian, pada tanggal 3 Agustus tahun 96, jasadnya ditemukan tanpa busana di dalam semak-semak sekitar 40 km dari Hotel Continental
di mana terakhir kali dia terlihat. 9 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Maret tahun 97, Kiara Glennon, seorang pengacara muda berusia 27 tahun, dilaporkan menghilang di area yang sama pada waktu kurang lebih sama. Saksi mata melihat Kiara juga naik ke mobil asing saat berjalan pulang sendirian. 19 hari kemudian, jasad Kiara ditemukan di lokasi dan dalam kondisi yang sama dengan korban, Jane Rimmer. Banyaknya kesamaan pada situasi, lokasi, dan modus meyakinkan pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah seorang pembunuh kelamin berseri. Bahkan pada korban Jane dan Kiara ditemukan serat warna biru yang sama, diduga berasal dari pakaian pelaku. Saat itu masyarakat kota Perth diliputi ketakutan pada sosok yang disebut sebagai pembunuh berseri Claremont oleh media. Orang-orang takut keluar rumah sendirian, sedangkan klub Bayview di mana para korban sempat hangout sebelum menghilang menyediakan jasa antarjemput khusus di beberapa area. Pihak berwenang membentuk tim sus dengan nama Makro untuk memecahkan kasus tersebut. Sayangnya, penyelidikan sering menemui jalan buntu karena kendala teknologi forensik yang belum canggih. Pembunuh berseri Claremont sendiri mendadak berhenti beraksi. Secara perlahan tapi pasti, kasusnya pun masuk ke dalam kotak kasus-kasus tak terpecahkan. 20 tahun kemudian, teknologi di bidang forensik mengalami kemajuan pesat. Kepolisian Australia Barat memutuskan untuk membuka kembali kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dimulai dengan ditemukannya kecocokan antara DNA dari laki-laki tak dikenal dalam sampel kasus pembunuhan Kiara Glennon dengan DNA dari kasus perkosaan yang terjadi di pemakaman Karakata. Pada tahun 2016, dilakukan pengujian ulang pada bukti DNA yang menempel di kimono dalam kasus penyerangan Huntingdale tahun 88. Hasilnya, DNA pada kimono tersebut identik dengan DNA pria tak dikenal dalam kasus Kiara Glennon, Jane Rimmer, dan perkosaan di pekuburan Karakata. Mengetahui kasus-kasus tersebut saling terkait, penyidik kepolisian semakin gencar melakukan investigasi ulang. Mereka kemudian memeriksa kembali sidik jari pencuri pakaian dalam di Huntingdale yang dicurigai juga sebagai penyerang yang meninggalkan kimono berwarna putih. Hasilnya cukup mengejutkan. Sidik jari tersebut ternyata identik dengan pria yang pernah menyerang pekerja sosial di toilet rumah sakit pada tahun 1990. Pria itu adalah Bradley Edward, yang saat kejadian sedang memperbaiki saluran telepon di rumah sakit. Akibat aksinya saat itu, Bradley sempat menjalani hukuman percobaan dan konseling terkait penyimpangan yang dideritanya, termasuk DNA-nya didokumentasikan oleh pihak berwenang. Namun untuk menguatkan dugaan mereka, para penyidik diam-diam berusaha mengambil sidik jari Bradley. Setelah menguntitnya beberapa saat, sampel itu berhasil mereka dapatkan dari kaleng minuman soda yang dibuangnya di bioskop saat nonton dengan putri tirinya. Sesuai dugaan, sidik jari Bradley pada kaleng soda identik dengan sidik jari pelaku yang selama 2 dekade mereka cari-cari. Pada tanggal 22 Desember tahun 2016, Bradley Robert Edward akhirnya ditangkap di rumahnya dengan tuduhan penculikan, pelecehan, dan pembunuhan. Persidangan dimulai pada tanggal 25 November tahun 2019. Awak media bahkan rela mengantri di depan gedung pengadilan kota Perth sejak pukul 4 pagi demi menyaksikan langsung jalannya persidangan. Selama persidangan berlangsung, terungkap bahwa Bradley menjebak korbannya dengan cara berpura-pura menawarkan tumpangan. Para korbannya percaya karena penampilan Bradley yang ramah dan meyakinkan. Terkadang, Bradley bahkan memakai seragam teknisi dari kantornya, itu sebabnya ditemukan serat kain warna biru pada korban Jane dan Kiara. Pada tanggal 24 September tahun 2020, hakim menyatakan Bradley Edward bersalah atas pembunuhan Kiara Glennon dan Jane Rimmer, tetapi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Sarah Spiers karena kurangnya bukti. Pada tanggal 23 Desember tahun 2020, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Bradley atas semua kejahatannya dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 40 tahun masa tahanannya. Kasus Bradley Edward dicatat sebagai kasus terlama dan termahal
yang pernah dilakukan oleh pihak berwenang sepanjang sejarah kriminal di Australia. Bradley Robert Edward adalah penjahat kelamin berseri sekaligus pembunuh keji yang sangat lihai menutupi jejak kejahatannya. Meski Bradley sudah ditangkap, bukan berarti tidak akan bermunculan Bradley lainnya di muka bumi yang tua ini. Itu sebabnya kita harus selalu waspada dan jangan cepat percaya, apalagi gampang menerima tawaran menumpang dari siapa saja, terutama dari serigala berbulu domba seperti Bradley. Meski Bradley dinyatakan tidak bersalah atas kematian Sarah Spears, tetapi semua orang bahkan hakim sendiri meyakini Bradley telah menghabisi gadis malang itu. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih atas dukungan kalian semua.